Halo teman-teman FISIP UI, saya Adrianus Meliala dari Departemen Kriminologi. Saya telah menjadi guru besar di departemen tersebut sejak sekitar 15 tahun yang lalu. Saya masuk ke FISIP UI pada tahun 1985. Semua kampus itu mengalami disrupsi dalam rangka delivery tugas-tugas utamanya. Khusus untuk FISIP UI dan UI pada umumnya, masalah pandemi COVID yang membuat lalu kita semua tidak bisa bertatap muka, itu juga adalah disrupsi yang kemudian harus disikapi secara baik. Terdapat beberapa permasalahan yang saya lihat, ada kalanya disumbang oleh disrupsi tersebut, tapi juga ada kalanya merupakan satu permasalahan yang berkepanjangan. Yang pertama adalah soal krisis SDM. Kalau lebih fokus lagi adalah soal guru besar yang dalam hal ini jumlahnya minim sekali, dan ini membahayakan. Mengapa? Karena kalau misalnya tidak ada guru besar, ujung-ujungnya kemudian tidak bisa dibuka program studi, tidak bisa mencetak doktor, dan seterusnya. Saya dalam hal ini hendak mengangkat satu hal saja, yakni memberikan prioritasi. Permasalahan yang lain adalah mengenai situasi belajar mengajar yang berubah dewasa ini. Kalaupun kelihatannya pandemi COVID sudah mulai mereda, maka kita akan masuk dalam situasi new normal, di mana kecenderungan untuk melakukan pengajaran yang bersifat daring itu akan terus dilakukan. Kita perlu memperbanyak online courses atau kuliah-kuliah berbasis online dalam rangka mengembangkan yang kita sebut sebagai MOOC, Massive Open Online Courses. Dengan situasi itu, maka kemudian kita bisa berkinerja lebih besar, mengundang mahasiswa yang lebih banyak dari berbagai negara, tanpa kemudian perlu datang ke kampus UI. Persoalan yang lain adalah mengenai apa yang kita jual, apa yang kita deliver kepada mahasiswa. Betulkah ilmu sosial yang kita deliver itu adalah ilmu sosial yang memang cocok untuk Indonesia? Kalau dilihat dari banyaknya teori-teori asing yang kita pakai dan kemudian kita terapkan di dalam negeri, maka rasanya belum terdapat situasi di mana teori lokal itu kemudian menjadi aplikatif di Indonesia sendiri. Untuk itu maka saya mengharapkan adanya satu situasi internasionalisasi teori-teori lokal yang kita kembangkan sendiri dari penelitian kita, sehingga kemudian lalu kalangan yang lebih luas dapat mendengar dan mengetahui pemikiran-pemikiran yang khas dari situs akademika FISIP UI. Juga jangan lupa ada masalah dengan kemahasiswaan. Terkait dengan pandemi COVID misalnya sebagai satu contoh, maka kalangan mahasiswa lah yang paling merasakan beritanya. Untuk itu maka saya mengharapkan agar dilakukan berbagai macam cara terkait dengan peningkatan kualitas, terkait dengan peningkatan variasi layanan mahasiswa. Permasalahan yang lain adalah terkait dengan sarana prasarana. Kampus-kampus kita, khususnya ruang-ruang kelas kita itu kosong, ya, berdebu. Untuk itu maka perlu diadakan utilisasi ulang dari sarana prasarana tersebut, menjadikan beberapa ruangan kita sebagai ruangan di mana kemudian kita bisa memproduksi tayangan-tayangan untuk kemudian di-upload dalam rangka online courses kita, dalam rangka memenuhi media sosial kita, sehingga kemudian komunikasi kita dengan publik dapat berlangsung dengan baik. Terakhir, masalah yang saya lihat adalah soal outreach. Dalam hal ini saya berpendapat bahwa kita sebagai sivitas akademika itu mengalami kemunduran. Salah satu buktinya adalah bahwa kita kurang banyak hadir di pentas-pentas publik, demikian juga kurang banyak mempengaruhi pembuat kebijakan dalam rangka kebijakan-kebijakan yang strategis bagi masyarakat. Untuk itu maka dari berbagai program yang ada, saya menawarkan misalnya untuk kita rajin membuat policy brief dan kemudian kita berikan kepada para pengambil kebijakan agar kemudian pikiran kita lalu bisa dapat diakomodasi oleh mereka secara langsung, sehingga kemudian peran kita sebagai kampus dapat terasa oleh bangsa dan negara. Saya sadari bahwa untuk mencapai hal-hal yang saya anggap sebagai solusi, maka tentu saya perlu menghadirkan satu gaya yang adequate untuk itu. Yang pertama adalah gaya persuasif dan dialog. Jadi menurut saya janganlah seorang dekan itu mengandalkan hanya pada kewenangannya saja, hanya sekedar karena ada aturan saja, tapi kemudian melupakan bahwa orang perlu disapa, perlu diajak bicara mengenai suatu perubahan yang akan terjadi, khususnya yang menyangkut dirinya. Yang kedua, saya sendiri akan lebih banyak memberikan perhatian pada hal-hal yang bersifat terobosan, bersifat inovasi, dibandingkan dengan sesuatu yang bersifat rutin. Yang ketiga, saya akan terus menekankan tata kelola yang ketat, agar kemudian kita tidak pernah disebut sebagai pelanggar hukum, pelaku pelanggaran etik, dan juga pelanggar kode perilaku. Dan selanjutnya, saya juga menekankan satu kondisi harmonis, dalam hal ini misalnya komunikasi yang intens bersama para pemangku kepentingan di tingkat fakultas. Terakhir, yang tidak kalah penting, bahkan amat penting adalah bahwa kita juga punya tugas untuk menyelesaikan tuntutan kinerja dari UI. UI telah memberikan satu beban kepada kita, dan kita wajib untuk menyelesaikannya. Tugas dekanat adalah membuat satu proses keseimbangan, agar kemudian harapan-harapan yang ada di tingkat fakultas, kebutuhan-kebutuhan yang ada di tingkat fakultas, kemudian lalu bisa berjalan bersamaan dengan permintaan dari tingkat UI, agar kemudian keduanya bisa tercapai. Terkait dengan berbagai masalah yang kita hadapi dan berbagai program yang saya usulkan untuk kita lakukan, pada dasarnya itu semua bukanlah hal yang enak, bukan hal yang mudah. Ada kalanya kita membutuhkan pengorbanan, membutuhkan sikap legowo. Situasi yang sulit ini tidak bisa dipecahkan oleh saya sendiri, tidak bisa juga dipecahkan hanya oleh jajaran pimpinan fakultas saja, tapi oleh kita semua. Melalui peran kita masing-masing, kita berkontribusi dan menuju FISIP yang lebih baik di masa depan.